Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar konsep dualisme gelombang dan partikel. Nah, sebagaimana di video-video sebelumnya kita sudah singgung bahwa Max Planck itu menyampaikan konsep tentang foton bahwa dalam gelombang elektromagnetik ya ketika terpancar itu dalam bentuk paket-paket energi yang disebut dengan foton. Jadi foton ini adalah paket energi dari gelombang elektromagnetik ya yang membawa energi sebesar E sama dengan NhF. Dan foton ini ya ketika terpancar dia berperilaku seperti partikel, yakni dia memiliki momentum ya, karena kita tahu bahwa momentum itu hanya dimiliki oleh partikel ketika bergerak dengan kecepatan v misalnya, maka akan memiliki momentum. Dan ternyata foton juga yang merupakan paket energi tatkala bergerak itu memiliki momentum sebagaimana partikel. Nah, oleh karena itu gelombang ya dia memiliki sifat partikel ya, yakni dari foton ini bahwa foton ini ketika terpancar dia memiliki momentum ya, yakni memiliki sifat partikel. Nah, maka oleh karena itu persamaan hubungan antara energi dan momentum tadi dirumuskan dengan E sama dengan P kali C ya. Ini juga kita sudah singgung di video-video sebelumnya ya. Nah, kemudian kalau kita ganti E-nya yaitu NhF sebenarnya ya, tapi di sini kita meninjau satu foton ya, satu paket energi, maka jadi HF sama dengan P kali C ya. Maka P sama dengan HF, di sini P sama dengan HF per C kan? HF per C. Kemudian P sama dengan, nah kita tahu bahwa C ya, C ini kecepatan fotonnya karena foton bergerak dengan kecepatan cahaya. Nah, maka C sama dengan lambda F ya. Nah, maka kalau di sini F per C maka itu sama dengan C per lambda. Makanya di sini menjadi P sama dengan H per lambda ya. Nah, H ini adalah konstanta Planck. Nah, sini persamaan ini bermakna bahwa ketika gelombang itu terpancar, misalnya gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lambda ya, dia akan memiliki momentum sebesar P ya. Nah, ini yang memiliki momentum dalam hal ini adalah foton tadi kan ya. Jadi dalam gelombang ya, ketika gelombang elektromagnetik ketika terpancar dia memiliki momentum sebesar P. Nah, itulah bahwa di dalam gelombang ya itu memiliki sifat partikel. Kemudian muncullah Louis de Broglie ya. De Broglie memikirkan tentang sifat simetri yang ada di bumi ini ya, bahwa kalau misalnya di dalam gelombang itu memiliki sifat partikel ya, maka menurut de Broglie dengan memerhatikan kesimetrian bumi ini, simetrian alam semesta, bahwa kalau gelombang memiliki sifat partikel, maka de Broglie mengajukan hipotesis bahwa partikel juga itu memiliki sifat gelombang ya. Jadi kalau melihat tadi gelombang memiliki sifat partikel, maka Louis de Broglie menyampaikan bahwa partikel juga memiliki sifat gelombang. Nah, dengan persamaan yang diajukan lambda sama dengan H per P ya. Nah, H per P. Maka persamaan ini dikenal juga dengan panjang gelombang de Broglie ya. Lambda panjang gelombang, H konstanta Planck, kemudian P ini adalah momentum. Nah, sekarang apa bedanya dengan persamaan sebelum tadi ya? Nah, persamaan sebelum tadi kan P sama dengan H per lambda. Sedangkan persamaan yang diajukan de Broglie adalah lambda sama dengan H per P. Nah, secara matematis ya, secara matematis kalau kita lihat persamaan ini secara matematis sama ya. Tetapi secara fisik dan latar belakang lahirnya itu berbeda. Maksud dari persamaan ini ya, sebagaimana di sebelumnya yang saya sampaikan ya, maksud dari persamaan ini adalah ketika ada gelombang ya, ketika ada gelombang atau dalam hal ini gelombang elektromagnetik yang terpancar memiliki panjang gelombang sebesar lambda ya, maka dia akan memiliki momentum sebesar P. Nah, itu maksudnya. Artinya persamaan ini mendeskripsikan bahwa di dalam gelombang itu terdapat sifat partikel ya, yakni momentum. Sedangkan persamaan ini adalah bermaksud atau bermakna bahwa jika ada sebuah partikel, katakan elektron ya, yang bergerak, tentu akan memiliki momentum sebesar P ya. Nah,
partikel yang bergerak memiliki momentum sebesar p tadi ya akan memiliki panjang gelombang sebesar lambda ya. Jadi persamaan ini mendeskripsikan bahwa pada partikel ya itu memiliki sifat gelombang. Nah, seperti itu. Jadi kedua persamaan ini secara fisik jelas berbeda ya. Nah, secara grafik dituliskan atau secara bagan bisa kita tuliskan seperti ini. Bahwa pada partikel itu memiliki sifat gelombang dan sifat gelombang dan pada gelombang itu memiliki sifat partikel. Nah, seperti itu. Inilah yang dikenal dengan dualisme gelombang partikel. Sekali lagi saya ulangi bahwa pada partikel itu memiliki sifat gelombang dan pada gelombang itu memiliki sifat partikel. Partikel memiliki sifat gelombang itu dijelaskan oleh Louis de Broglie. Sedangkan gelombang itu memiliki sifat partikel itu dijelaskan oleh Planck ya dengan konsep fotonnya. Hipotesis de Broglie itu ya bahwa dalam partikel itu memiliki sifat gelombang ya, hipotesis de Broglie akan terbukti kemudian setelah 1 tahun ya. Jadi 1 tahun kemudian hipotesis de Broglie terbukti melalui eksperimen yang dilakukan oleh Diffusion dan Germer ya, melalui percobaan mereka tentang difraksi elektron ya. Nah, jadi percobaan mereka ada sebuah partikel elektron kemudian ditembakkan pada sebuah kristal ya, dan pantulannya dideteksi pada detektor dan ternyata terbentuk pola gelombang difraksi ya, bahwa sebagaimana difraksi pada kristal atau difraksi Bragg. Nah, di sini kan kita lihat bahwa ternyata elektron itu bisa mengalami difraksi. Nah, kita tahu bahwa difraksi itu kan sifat yang dimiliki oleh gelombang. Ternyata dimiliki juga oleh partikel ya. Bahwa di sini partikel elektron mengalami difraksi ya, difraksi elektron kan. Nah, disitulah makin jelas bahwa terbuktilah hipotesis de Broglie bahwa pada partikel itu memiliki sifat gelombang. Di sini kan kita lihat difraksi elektron. Nah, dan difraksi ini sebagaimana difraksi yang terjadi pada difraksi Bragg ya, dia bisa dirumuskan juga secara matematis. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.